Hujan deras mengguyur wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT pada Senin 10 November 2025 malam yang mengakibatkan pemukiman warga di kawasan Kampung Buton kembali tergenang banjir. Genangan air ini bahkan mencapai lutut orang dewasa yang membuat aktivitas warga lumpuh total meski terjadi di malam hari. Salah satu warga bernama Asrul mengatakan yang menyaksikan hal ini menceritakan banjir telah menggenang di jalan utama di halaman rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir di halaman teras rumah turut terbenam banjir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribunars dimanapun Anda berada. Haliudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur bahwa hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur pada Senin malam mengakibatkan sejumlah pemukiman warga di kawasan Kota Bula terendam banjir. Di antaranya kawasan Kampung Buton, Desa Limumer, dan Desa Sesar Tribunars. Genangan air bahkan mencapai lutut orang dewasa yang membuat aktivitas warga lumpuh total meskipun terjadi di malam hari. Salah satu warga bernama Asrul mengakui bahwa hal itu banjir tersebut bukan baru sekali terjadi namun sudah berulang kali terjadi di kawasan tempat tinggal mereka. Kata dia sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di halaman rumah mereka dan teras atau pekarangan rumah turut terendam banjir akibat hujan deras tersebut, Tribuners. Beberapa warga lainnya terlihat sibuk untuk memindahkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal. Dirinya menuturkan bahwa volume air yang semakin tinggi itu terjadi sekitar pukul jam 12 malam setelah hujan deras mengguyur tanpa henti selama lebih dari 5 jam, Tribuners. Menurutnya banjir memang kerap terjadi di kawasan itu, hanya saja tidak sebesar yang terjadi saat malam hari, Tribuners. Pihaknya mengakui bahwa saat ini meskipun hujan sudah sempat reda, wilayah itu selalu menjadi langganan banjir dan volume air masih sementara terpantau tinggi, Tribuners. Meski begitu, warga pun berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Timur dapat mengambil langkah nyata seperti perbaikan drainase dan pembersihan saluran air agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan, Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan. Terima kasih, kembali ke studio.
Gerakan Revolusi Jalanan Kabupaten Buru menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Buru, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, serta kantor DPRD Kabupaten Buru pada Selasa 11 November 2025. Aksi tersebut menyoroti maraknya peredaran bahan kimia berbahaya atau B3 di wilayah pertambangan emas ilegal Gunung Botak, dan para demonstran ini menuntut agar aparat penegak hukum serta segera menindak tegas para pelaku yang terlibat, terutama seorang cukong yang disebut-sebut bernama Dewa, warga unit 17 Desa Parbulu. Menurut informasi yang disampaikan, masa aksi sebanyak 700 kaleng bahan kimia berbahaya diduga telah diedarkan oleh Dewa untuk aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Umi Dalila Termawut. Rekan Umi, silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Saya Umi Dalila Temarwut melaporkan langsung dari Kota Namlea Kabupaten Buru bahwa Gerakan Revolusi Jalanan Kabupaten Buru menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik, yakni kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kantor DPRD Kabupaten Buru, dan Kepolisian Resort Pulau Buru pada Selasa 11 November 2025. Berdasarkan pantauan Tribuners bahwa aksi tersebut menyoroti maraknya peredaran bahan kimia berbahaya di wilayah pertambangan emas ilegal Gunung Botak. Dalam penyampaian aspirasi, para demonstran menuntut aparat penegak hukum segera menindak tegas para pelaku yang terlibat, terutama seorang cukong yang disebut-sebut bernama Dewa, warga unit 17 Desa Parbulu. Menurut informasi yang disampaikan, masa aksi sebanyak 700 kaleng bahan kimia berbahaya diduga telah diedarkan oleh Dewa untuk aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Pada saat masa aksi tiba di kantor Kepolisian Resort Pulau Buru, Koordinator Aksi Muksen Umasugi tampak menandakan kekecewaan terhadap lambannya aparat dalam penindak para pelaku, dan menilai bahwa keberadaan para mafia tambang tersebut telah melecehkan institusi penegak hukum di Pulau Buru. Masa aksi mendesak agar Polres Bulu segera melakukan penangkapan terhadap Dewa dan jaringan mafia lainnya yang diduga menjadi dalang peredaran bahan kimia berbahaya di kawasan tambang emas ilegal. Diketahui Tribuners, selain Dewa, para demonstran juga menyebut sejumlah nama lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran bertiga di Gunung Botak, antara lain Dewa, Harton, Febi Palu, Piyoto, dan Haji Anas.
Nah, kemudian Tribuners, suasana pada demonstran sempat panas dengan pihak kepolisian Resor Kabupaten Buru, namun berlangsung kondusif dan dapat menyampaikan aspirasi mereka. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlia, Kabupaten Buru, kembali kepada studio. Terkait dengan salah satu cek 1 2 cek terkait dengan salah satu apa terjadi saja Masa mana saya diberikan tugas untuk mengayomi masyarakat, tapi kan boleh kita bagi mengapa masyarakat Indonesia baru tanpa kita menyampaikan berapa gerakan demonstrasi itu tidak menjadi tradisi maju kalau ke depan. Nah, pada malam ini berarti ada orang ini tersembunyi di paling kota. Persoalan salah satu mafia pertambangan yang bernama Dewa, dan bahkan Dewa juga kemarin sempat tidak dong ke atas diskusi dengan dia disampaikan kalau mau demo dia mau aja, bahkan dia tidak takut sama hukum. Itu penyampaian disampaikan oleh Dewa sendiri, Pak. Nah, maka hari ini kami datang. Pak, tadi saya sebut Ibu Kapolres, saya juga sebagai mahasiswa merasa bahwa instrumen hukum, instrumen besar seperti penegak hukum Polres Buru telah ejek oleh si Dewa ini, salah satu mafia tambang ini. Saya pengen berdiskusi sama abang berdasarkan tadi itu apa harus kita tahu menjadi tanggapan yang baik. Kabupaten Buru sangat penting karena berkaitan dengan seluruh produk baik keluar maupun masuknya yang ada di wilayah Kabupaten Buru. Hari ini kami hanya ingin menegaskan kembali kepada Bapak PLT Kadis Disperinda Kabupaten Buru untuk kemudian mengambil langkah tegas dalam menyikapi berbagai persoalan yang kemudian terjadi di Kabupaten Buru, lebih terkhususnya di area Tambang Buru Kota. Terkait dengan salah satu cek 1 2 cek terkait dengan salah satu apa terjadi saja Masa mana saya diberikan tugas untuk mengayomi masyarakat, tapi kan boleh kita bagi mengapa masyarakat Indonesia baru tanpa kita menyampaikan berapa gerakan demonstrasi itu tidak menjadi tradisi maju kalau ke depan. Nah, pada malam ini berarti ada orang ini tersembunyi di paling kota. Persoalan salah satu mafia pertambangan yang bernama Dewa, dan bahkan Dewa juga kemarin sempat tidak dong ke atas diskusi dengan dia disampaikan kalau mau demo dia mau aja, bahkan dia tidak takut sama hukum. Itu penyampaian disampaikan oleh Dewa sendiri, Pak. Nah, maka hari ini kami datang. Pak, tadi saya sebut Ibu Kapolres, saya juga sebagai mahasiswa merasa bahwa instrumen hukum, instrumen besar seperti penegak hukum Polres Buru telah ejek oleh si Dewa ini, salah satu mafia tambang ini. Saya pengen berdiskusi sama abang berdasarkan tadi itu apa harus kita tahu menjadi tanggapan yang baik. Kabupaten Buru sangat penting karena berkaitan dengan seluruh produk baik keluar maupun masuknya yang ada di wilayah Kabupaten Buru. Hari ini kami hanya ingin menegaskan kembali kepada Bapak PLT Kadis Disperinda Kabupaten Buru untuk kemudian mengambil langkah tegas dalam menyikapi berbagai persoalan yang kemudian terjadi di Kabupaten Buru, lebih terkhususnya di area Tambang Buru Kota. Terkait dengan salah satu cek 1 2 cek terkait dengan salah satu apa terjadi saja Masa mana saya diberikan tugas untuk mengayomi masyarakat, tapi kan boleh kita bagi mengapa masyarakat Indonesia baru tanpa kita menyampaikan berapa gerakan demonstrasi itu tidak menjadi tradisi maju kalau ke depan. Nah, pada malam ini berarti ada orang ini tersembunyi di paling kota. Persoalan salah satu mafia pertambangan yang bernama Dewa, dan bahkan Dewa juga kemarin sempat tidak dong ke atas diskusi dengan dia disampaikan kalau mau demo dia mau aja,
bahkan dia tidak takut sama hukum. Itu penyampaian yang disampaikan oleh Dewas sendiri, Pak. Nah, maka hari ini kami datang, tadi saya menyebut Ibu Kapolres, saya juga sebagai mahasiswa merasa bahwa instrumen-instrumen hukum, instrumen-instrumen besar seperti penegak hukum. Meski banjir sudah berulang kali melanda wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT, namun hingga kini penanganan secara permanen belum juga terrealisasi. Padahal Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mengaku sudah mengusulkan sejumlah proyek pembangunan tanggul dan perbaikan drainase di titik-titik rawan sejak beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD SBT, Ahmad Suyuti Pawai, mengatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali menyampaikan usulan tersebut ke pemerintah pusat maupun daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Haliyudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur bahwa sejak hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bula di Kabupaten Seram bagian Timur pada Selasa malam menyebabkan sedikitnya 5 lokasi di Kota Bula turut terendam banjir. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram bagian Timur, Ahmad Suyuti Pawai, mengatakan banjir itu terjadi akibat curah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur selama hampir lebih dari 2 jam. Adapun lokasi yang terdampak banjir meliputi kawasan Bula, kemudian ada Kampung Wailola, Desa Limumir, Desa Sisar, dan kawasan Tansi Ambon, Tribuners. Dari hasil pendataan BPBD saat ini sedikitnya 28 kepala keluarga sempat mengungsi akibat air yang masuk ke rumah-rumah warga. Masing-masing diantaranya 7 kepala keluarga di Kampung Wailola dan 21 kepala keluarga lainnya di Kampung Limumir. Meski begitu, Suyuti menjelaskan bahwa pengungsian tersebut hanya bersifat sementara. Begitu air mulai surut, warga langsung kembali ke rumah dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Sementara dari 3 lokasi lainnya di Bula, Sesar, dan Tansi Ambon, banjir hanya berupa genangan air tanpa menyebabkan warga harus mengungsi. Menurut Suyuti, cuaca ekstrim yang terjadi menjadi peringatan dini bagi masyarakat agar tetap terus waspada, menyusul potensi banjir susulan terutama bagi warga yang bermukim di wilayah rendah dan dekat dengan aliran sungai, Tribuners. Ia mengimbau masyarakat agar terus memantau peringatan dini cuaca dari BMKG khususnya saat hujan turun di malam hari. Menanggapi kejadian itu, dirinya mengakui bahwa usulan proyek penanganan banjir secara permanen sebenarnya sudah diajukan oleh pihaknya. Di antaranya berupa pembangunan tanggul, perbaikan drainase sebenarnya sudah diajukan beberapa tahun lalu, namun hingga kini realisasinya belum juga dieksekusi, terutama karena keterbatasan anggaran dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah setempat. Meski begitu, Tribuners, BPBD bersama Satpol PP telah turun ke lokasi pasca banjir untuk melakukan pendataan, kajian cepat, dan pembersihan rumah warga yang terdampak. Dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Haliyudin Ulima melaporkan kembali ke studio. Jadi kejadian bencana yang terjadi pada hari Senin malam kemarin itu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi, kemudian yang terjadi sejak kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih 2 jam yang berdampak pada beberapa lokasi-lokasi yang setelah banjir itu kemudian kami turunkan tim ke lapangan untuk melakukan kaji cepat dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana itu pada 5 lokasi, yaitu di Desa Bula, Desa Kampung Wailola, Desa Limumir, Desa Sesar, dan Desa Tansi Ambon. Jadi ada 5 lokasi terdampak. Nah, dari 5 lokasi ini kemudian tim TRC melakukan pendataan. Ada beberapa kakak yang sempat mengungsi, yaitu di Kampung Wailola itu ada 7 kakak yang mengungsi. 7 kakak yang mengungsi di Kampung Wailola, yang kemudian di Kampung Limumir itu ada 21. Jadi ada 28 kakak yang mengungsi. Nah, dari 28 kakak ini mengungsi itu dia mengungsinya itu cuma dalam waktu tertentu saja. Jadi tidak sampai berhari-hari begitu. Maksudnya dalam beberapa dia mengungsi karena waktu itu ada genangan air di dalam rumahnya, kemudian dia mengungsi ke rumah tetangga saja. Oh, siap. Sehingga untuk melakukan langkah-langkah penanganannya juga
tidak terlalu dibutuhkan begitu, karena melakukan aktivitasnya juga tidak terganggu secara signifikan gitu. Pak, kalau di 3 lokasi lain itu gimana Pak? Yang mengungsi atau bagaimana? Oh ya, kalau untuk 3 lokasi yang lain itu tidak sampai mengungsi, karena cuma ada genangan-genangan biasa, kemudian karena cepat sekali hujan itu berhenti, dia tidak cukup sampai 5-6 jam seperti itu berarti sudah terendam sekali itu. Tapi karena cuma sekitar kurang lebih 2 jam, jadi tidak terlalu genangan yang cukup signifikan, sehingga masyarakat juga masih tetap mengendalikan kondisi. Kalau langkah yang sudah diambil apa Pak dari dinas terkait Pak? Langkah-langkah yang telah diambil, yang pertama, setelah kami mendapat laporan itu, kemudian paginya kami turunkan tim TRC ke lapangan untuk melakukan pendataan di lokasi-lokasi terdampak untuk kami laporkan ke BNPB dan kami laporkan ke Pak Bupati sebagai atasan langsung untuk bagaimana bisa mencari solusi dan mungkin langkah-langkah penanganan yang selanjutnya. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Terus yang berikut ada teman-teman dari Satpol PP melakukan pembersihan perumahan penduduk yang tergenang air, sehingga pada saat itu juga aktivitas masyarakat juga Kembali normal. normal. Pak, kalau untuk pemberian bantuan begitu ada tidak yang untuk warga yang terdampak kira-kira? Ya, kalau untuk pemberian bantuan itu tadi maksudnya kita sudah melakukan pengkajian, kita sudah turun mendata, tetapi dari sisi prosedur kami, dari sisi penilaian kami untuk bantuan itu bantuan apa? Ini yang perlu dulu bantu. Kalau bantuan sembako kan dia juga masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi sepanjang masih normal lah. Siap. Jadi kalau untuk bantuan selimut atau dan sebagainya kan masih bisa lah, masih normal lah seperti itu. Pokoknya Cesar mau beli dua sana itu. Dulu kasih bantuan bantal berenang. Iya, supaya orang berenang ke sana. Selamatkan diri. Menjelang hari ulang tahun ke-80 Korps Brimob pada 14 November mendatang, Kapolda Maluku Irjen Polisi Profesor Dadang Hartan memberikan arahan tegas kepada seluruh personel Satuan Brimob Polda Maluku di Makosat Brimob Ambon pada Rabu 12 November 2025. Kapolda menegaskan bahwa seragam Brimob adalah simbol tanggung jawab moral dan tidak boleh dicoreng oleh tindakan tercela. Kapolda Maluku juga memberikan selamat atas usia Brimob yang ke-80 dan menyebut sebagai simbol kematangan serta dedikasi panjang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal, silakan laporan Anda. Ya, baik, benar dapat saya laporkan menjelang hari ulang tahun Korps ke-80 Korps Brigade Mobil Polri pada 14 November mendatang, Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto memberikan penekanan keras dan mendalam kepada seluruh personel Satuan Brimob Polda Maluku. Dalam pengarahannya di Makosat Brimob Ambon pada Rabu kemarin 12 November 2025, Kapolda menegaskan bahwa seragam Brimob adalah simbol tanggung jawab moral yang tidak boleh dicoreng oleh tindakan tercela. Kunjungan Kapolda yang juga dihadiri oleh para pejabat utama Polda menjadi momentum refleksi atas 8 dekade pengabdian Korps Brimob Biru Hitam. Dalam sambutannya, Kapolda Maluku memberikan selamat atas usia Brimob yang ke-80, menyebutnya sebagai simbol kematangan
dan dedikasi panjang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menyoroti sejarah heroik Brimob yang berawal dari Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsu Tai hingga ditetapkan sebagai Brigade Mobil pada 14 November 1946. Namun di balik kemampuan taktisnya yang tinggi, Kapolda mengingatkan jati diri hakiki Brimob. Kapolda menekankan bahwa profesionalisme harus menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan, terutama dalam penegakan hukum, yang menggarisbawahi pentingnya ilmu pengetahuan, pelatihan, dan prosedur hukum dalam menjalankan tugas. Lebih lanjut, Kapolda membedakan antara upaya paksa dan kekerasan. Upaya paksa harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum dan harus dihentikan ketika ancaman sudah tidak ada. Menurutnya, indikator keamanan sejati adalah terciptanya keteraturan sosial yang berkeadilan, bukan sekedar ketiadaan konflik. Pesan paling tajam disampaikan Kapolda terkait moralitas personel. Ia mengingatkan bahwa seragam Polri bukan sekadar identitas dinas, melainkan simbol kehormatan dan tanggung jawab moral. Mengutip filosofi polisi yang dikemukakan oleh Profesor Sajipto Raharjo, Kapolda mengingatkan bahwa kita ini polisi yang menggunakan otak, otot, dan hati. Kapolda juga secara spesifik meminta seluruh personel Brimob untuk menjauhi 4 perilaku yang dapat merusak citra Korps Brimob dan institusi, di antaranya perilaku arogan, perilaku koruptif, perilaku hedonis, dan perilaku asusila. Menutup arahannya, Irjen Pol Dadang Hartanto menyampaikan pesan khas, Maluku terus bikin baik, Basudara terus bikin baik. Pesan ini sebagai pengingat untuk terus berbuat baik dan menjaga persaudaraan di Maluku. Kunjungan ini menegaskan komitmen Polda Maluku dalam menegakkan nilai-nilai Polri, presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Menjadikan ilmu dan hati nurani sebagai senjata utama dalam menjaga pengabdian di bumi raja-raja. Demikian yang bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio.
Hujan deras mengguyur wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT pada Senin 10 November 2025 malam yang mengakibatkan pemukiman warga di kawasan Kampung Buton kembali tergenang banjir. Genangan air ini bahkan mencapai lutut orang dewasa yang membuat aktivitas warga lumpuh total meski terjadi di malam hari. Salah satu warga bernama Asrul mengatakan yang menyaksikan hal ini menceritakan banjir telah menggenang di jalan utama di halaman rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir di halaman teras rumah turut terbenam banjir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribunars dimanapun Anda berada. Haliudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur bahwa hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur pada Senin malam mengakibatkan sejumlah pemukiman warga di kawasan Kota Bula terendam banjir. Di antaranya kawasan Kampung Buton, Desa Limumer, dan Desa Sesar Tribunars. Genangan air bahkan mencapai lutut orang dewasa yang membuat aktivitas warga lumpuh total meskipun terjadi di malam hari. Salah satu warga bernama Asrul mengakui bahwa hal itu banjir tersebut bukan baru sekali terjadi namun sudah berulang kali terjadi di kawasan tempat tinggal mereka. Kata dia sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di halaman rumah mereka dan teras atau pekarangan rumah turut terendam banjir akibat hujan deras tersebut Tribuners. Beberapa warga lainnya terlihat sibuk untuk memindahkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal. Dirinya menuturkan bahwa volume air yang semakin tinggi itu terjadi sekitar pukul jam 12 malam setelah hujan deras mengguyur tanpa henti selama lebih dari 5 jam Tribuners. Menurutnya banjir memang kerap terjadi di kawasan itu, hanya saja tidak sebesar yang terjadi saat malam hari Tribuners. Pihaknya mengakui bahwa saat ini meskipun hujan sudah sempat reda, wilayah itu selalu menjadi langganan banjir dan volume air masih sementara terpantau tinggi Tribuners. Meski begitu warga pun berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Timur dapat mengambil langkah nyata seperti perbaikan drainase dan pembersihan saluran air agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan. Terima kasih, kembali ke studio.
Gerakan Revolusi Jalanan Kabupaten Buru menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Buru, kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, serta kantor DPRD Kabupaten Buru pada Selasa 11 November 2025. Aksi tersebut menyoroti maraknya peredaran bahan kimia berbahaya atau B3 di wilayah pertambangan emas ilegal Gunung Botak. Dan para demonstran ini menuntut agar aparat penegak hukum serta segera menindak tegas para pelaku yang terlibat, terutama seorang cukong yang disebut-sebut bernama Dewa, warga unit 17 Desa Parbulu. Menurut informasi yang disampaikan, masa aksi sebanyak 700 kaleng bahan kimia berbahaya diduga telah diedarkan oleh Dewa untuk aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Umi Dalila Termawut. Rekan Umi, silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Saya Umi Dalila Temarwut melaporkan langsung dari Kota Namlea Kabupaten Buru bahwa Gerakan Revolusi Jalanan Kabupaten Buru menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik, yakni kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kantor DPRD Kabupaten Buru, dan Kepolisian Resort Pulau Buru pada Selasa 11 November 2025. Berdasarkan pantauan Tribuners bahwa aksi tersebut menyoroti maraknya peredaran bahan kimia berbahaya di wilayah pertambangan emas ilegal Gunung Botak. Dalam penyampaian aspirasi, para demonstran menuntut aparat penegak hukum segera menindak tegas para pelaku yang terlibat, terutama seorang cukong yang disebut-sebut bernama Dewa, warga unit 17 Desa Parbulu. Menurut informasi yang disampaikan, masa aksi sebanyak 700 kaleng bahan kimia berbahaya diduga telah diedarkan oleh Dewa untuk aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Pada saat masa aksi tiba di kantor Kepolisian Resort Pulau Buru, Koordinator Aksi Muksen Umasugi tampak menandakan kekecewaan terhadap lambannya aparat dalam penindak para pelaku dan menilai bahwa keberadaan para mafia tambang tersebut telah melecehkan institusi penegak hukum di Pulau Buru. Masa aksi mendesak agar Polres Buru segera melakukan penangkapan terhadap Dewa dan jaringan mafia lainnya yang diduga menjadi dalang peredaran bahan kimia berbahaya di kawasan tambang emas ilegal. Diketahui Tribuners, selain Dewa, para demonstran juga menyebut sejumlah nama lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran B3 di Gunung Botak, antara lain Dewa, Harton, Febi, Palu, Piyoto, dan Haji Anas. Nah, kemudian Tribuners, suasana para demonstran sempat panas dengan pihak Kepolisian Resort Kabupaten Buru, namun berlangsung kondusif dan dapat menyampaikan aspirasi mereka. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, kembali kepada studio. Terkait dengan salah satu cek sabar tiga. Cek. Terkait dengan salah satu aku kuasa jadi berbeda. Saya mana saya diberikan tugas untuk melayani masyarakat, tapi kan boleh kita bagi mengapa? Masyarakat Indonesia baru tanpa Kita mau sampaikan berapa kan? Gerakan demonstrasi itu tidak menjadi tradisi maju kalau kebersamaan. Nah, karena malam ini berarti ada orang ini tersendiri paling kuat. Persoalan salah satu mafia pertambangan yang bernama Dewa. Dan bahkan Dewa juga kemarin sempat tidak dong atas diskusi dengan dia disampaikan kalau mau demo aja. Bahkan dia tidak takut sama hukum. Itu penyampaian disampaikan oleh Dewa sendiri, Pak. Nah, maka hari ini kami datang. Pak, tadi saya sebut Ibu Kapolres. Saya juga sebagai mahasiswa merasa bahwa instrumen hukum, instrumen besar seperti penegak hukum Polres Buru telah diejek oleh si Dewa ini, salah satu mafia tambang ini. Saya pengen berdiskusi sama abang. Berdasarkan tadi itu apa? Hari ini kita tahu menjadi kampanye yang baik. Kabupaten Buru sangat penting karena berkaitan dengan seluruh produk baik keluar maupun masuknya yang ada di wilayah Kabupaten Buru. Hari ini kami hanya ingin menegaskan kembali kepada Bapak PLTK Disperindak Kabupaten Buru untuk kemudian mengambil langkah tegas dalam menyikapi berbagai persoalan yang kemudian terjadi di Kabupaten Buru, lebih terkhususnya di area tambang Gunung Botak. Terkait dengan salah satu
Cek, cek satu tiga. Cek. Terkait dengan salah satu apa terjadi pada Masa mana saya diberikan tugas untuk menolong masyarakat, tapi kembali kepada masyarakat. Bagi mengapa? Masyarakat Indonesia baru tanpa organ. Marilah Kita mau sampaikan berapa kan? Gerakan demonstrasi itu tidak dari tradisi maju kalau apa? Nah, pada malam ini berarti ada orang ini terpenuhi paling kuat. Persoalan salah satu mafia pertambangan yang bernama Dewa. Dan bahkan Dewa juga kemarin sempat tidak dong atas diskusi dengan dia disampaikan kalau mau demo dia mau aja. Bahkan dia tidak takut sama hukum. Itu penyampaian disampaikan oleh Dewa sendiri, Pak. Nah, maka hari ini kami datang. Dari saya sebut Ibu Kapolres. Saya juga sebagai mahasiswa merasa bahwa instrumen-instrumen hukum, instrumen-instrumen besar seperti penegak hukum Polres Gunung telah diejek oleh si Dewa ini, salah satu mafia tambang ini. Saya pengen berdiskusi sama abang. Berdasarkan tadi itu apa? Hari ini kita mendatang kampanye yang baik. Kabupaten Buru sangat penting karena berkaitan dengan seluruh produk baik keluar maupun masuknya yang ada di wilayah Kabupaten Buru. Hari ini kami hanya ingin menegaskan kembali kepada Bapak PLTK Disperinda Kabupaten Buru untuk kemudian mengambil langkah-langkah tegas dalam menyikapi berbagai persoalan yang kemudian terjadi di Kabupaten Buru, lebih terkhususnya di area tambang Buru Kota. Terkait dengan salah satu cek satu tiga. Cek. Terkait dengan salah satu apa terjadi pada Masa mana saya diberikan tugas untuk menolong masyarakat, tapi kembali kepada masyarakat. Bagi mengapa? masyarakat Indonesia baru tanpa organ. Marilah Kita mau sampaikan berapa kan? Gerakan demonstrasi itu tidak dari tradisi maju kalau apa? Nah, pada malam ini berarti ada orang ini terpenuhi paling kuat. Persoalan salah satu mafia pertambangan yang bernama Dewa. Dan bahkan Dewa juga kemarin sempat tidak dong atas diskusi dengan dia disampaikan kalau mau demo dia mau aja. Bahkan dia tidak takut sama hukum. Itu penyampaian disampaikan oleh Dewa sendiri, Pak. Nah, maka hari ini kami datang. Dari saya sebut Ibu Kapolres. Saya juga sebagai mahasiswa merasa bahwa instrumen-instrumen hukum, instrumen-instrumen besar seperti penegak hukum. Meski banjir sudah berulang kali melanda wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT, namun hingga kini penanganan secara permanen belum juga terrealisasi. Padahal Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mengaku sudah mengusulkan sejumlah proyek pembangunan tanggul dan perbaikan drainase di titik-titik rawan sejak beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD SBT Ahmad Suyuti Pawai mengatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali menyampaikan usulan tersebut ke pemerintah pusat maupun daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Haliyudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur bahwa sejak hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bula di Kabupaten Seram bagian timur pada Selasa malam menyebabkan sedikitnya 5 lokasi di Kota Bula turut terendam banjir. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram bagian timur Ahmad Suyuti Pawai mengatakan banjir itu terjadi akibat curah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur selama hampir lebih dari 2 jam. Adapun lokasi yang terdampak banjir meliputi kawasan Bula, kemudian ada Kampung Wailola, Desa Lemumir, Desa Sisar, dan kawasan Tansi Ambon, Tribuners. Dari hasil pendataan BPBD saat ini sedikitnya 28 kepala keluarga sempat mengungsi akibat air yang masuk ke rumah-rumah warga. Masing-masing diantaranya 7 kepala keluarga di Kampung Wailola dan 21 kepala keluarga lainnya di Kampung Lemumir. Meski begitu, Suyuti menjelaskan bahwa pengungsian tersebut hanya bersifat sementara. Begitu air mulai surut, warga langsung kembali ke rumah dan beraktivitas sebagaimana biasanya.
Sementara dari tiga lokasi lainnya di Bula, Sesar, dan Tansi Ambon, banjir hanya berupa genangan air tanpa menyebabkan warga harus mengungsi. Menurut Sayuti, cuaca ekstrim yang terjadi menjadi peringatan dini bagi masyarakat agar tetap terus waspada, menyusul potensi banjir susulan terutama bagi warga yang bermukim di wilayah rendah dan dekat dengan aliran sungai Tribunars. Ia mengimbau masyarakat agar terus memantau peringatan dini cuaca dari BMKG khususnya saat hujan turun di malam hari. Menanggapi kejadian itu, dirinya mengakui bahwa usulan proyek penanganan banjir secara permanen sebenarnya sudah diajukan oleh pihaknya. Di antaranya berupa pembangunan tanggul, perbaikan drainase sebenarnya sudah diajukan beberapa tahun lalu, namun hingga kini realisasinya belum juga dieksekusi, terutama karena keterbatasan anggaran dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah setempat. Meski begitu, Tribuners BPBD bersama Satpol PP telah turun ke lokasi pasca banjir untuk melakukan pendataan, kajian cepat, dan pembersihan rumah warga yang terdampak. Dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Haliudin Ulima melaporkan kembali ke studio. Jadi kejadian bencana yang terjadi pada hari Senin malam kemarin itu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi, kemudian yang terjadi sejak kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih 2 jam yang berdampak pada beberapa lokasi-lokasi yang setelah banjir itu kemudian kami turunkan tim ke lapangan untuk melakukan kaji cepat dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana itu pada 5 lokasi, yaitu di Desa Bula, Desa Kampung Wailola, Desa Limumir, Desa Sesar, dan Desa Tansi Ambon. Jadi ada 5 lokasi terdampak. Nah, dari 5 lokasi ini kemudian tim TRC melakukan pendataan. Ada beberapa kakak yang sempat mengungsi, yaitu di Kampung Wailola itu ada 7 kakak yang mengungsi. 7 kakak yang mengungsi di Kampung Wailola, yang kemudian di Kampung Limumir itu ada 21. Jadi ada 28 kakak yang mengungsi. Nah, dari 28 kakak ini mengungsi itu dia mengungsinya itu cuma dalam waktu tertentu saja. Jadi tidak sampai berhari-hari begitu. Maksudnya dalam beberapa dia mengungsi karena waktu itu ada genangan air di dalam rumahnya, kemudian dia mengungsi ke rumah tetangga saja. Oh, siap. Sehingga untuk melakukan langkah-langkah penanganannya juga tidak terlalu dibutuhkan begitu, karena melakukan aktivitasnya juga tidak terganggu secara signifikan gitu. Pak, kalau di 3 lokasi lain itu gimana Pak? Seng mengungsi atau bagaimana? Oh ya, kalau untuk 3 lokasi yang lain itu tidak sampai mengungsi, karena cuma ada genangan-genangan biasa, kemudian karena cepat sekali hujan itu berhenti, dia tidak cukup sampai 5-6 jam seperti itu berarti sudah terendam sekali itu. Tapi karena cuma sekitar kurang lebih 2 jam, jadi tidak terlalu genangan yang cukup signifikan, sehingga masyarakat juga masih tetap mengendalikan kondisi. Kalau langkah yang sudah diambil apa Pak dari dinas terkait Pak? Langkah-langkah yang telah diambil, yang pertama, setelah kami mendapat laporan itu, kemudian paginya kami turunkan tim TRC ke lapangan untuk melakukan pendataan di lokasi-lokasi terdampak untuk kami laporkan ke BNPB dan kami laporkan ke Pak Bupati sebagai atasan langsung untuk bagaimana bisa mencari solusi dan mungkin langkah-langkah penanganan yang selanjutnya. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Terus yang berikut ada teman-teman dari Satpol PP melakukan pembersihan perumahan penduduk yang tergenang air, sehingga pada saat itu juga aktivitas masyarakat juga kembali normal. Pak, kalau untuk pemberian bantuan begitu ada tidak yang untuk warga yang terdampak kira-kira? Ya, kalau untuk pemberian bantuan itu tadi maksudnya kita sudah melakukan pengkajian, kita sudah turun mendata, tetapi dari sisi prosedur kami, dari sisi penilaian kami untuk bantuan itu bantuan apa? Ini yang perlu dulu bantu. Kalau bantuan sembako kan dia juga masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.
Jadi sepanjang masih normal lah. Siap, siap. Jadi kalau untuk bantuan selimut atau dan sebagainya kan masih bisa lah, masih normal lah seperti itu. Ya, betul. Pokoknya Cesar mau dibuka sana itu. kasih bantuan bantal berenang. Iya, supaya orang berenang ke sana. Selamatkan diri. Menjelang hari ulang tahun ke-80 Korps Brimob pada 14 November mendatang, Kapolda Maluku Irjen Polisi Profesor Dadang Hartan memberikan arahan tegas kepada seluruh personel Satuan Brimob Polda Maluku di Makosat Brimob Ambon pada Rabu 12 November 2025. Kapolda menegaskan bahwa seragam Brimob adalah simbol tanggung jawab moral dan tidak boleh dicoreng oleh tindakan tercela. Kapolda Maluku juga memberikan selamat atas usia Brimob yang ke-80 dan menyebut sebagai simbol kematangan serta dedikasi panjang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal, silakan laporan Anda. Ya, baik, benar dapat saya laporkan menjelang hari ulang tahun Korps ke-80 Korps Brigade Mobil Polri pada 14 November mendatang, Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto memberikan penekanan keras dan mendalam kepada seluruh personel Satuan Brimob Polda Maluku. Dalam pengarahannya di Makosat Brimob Ambon pada Rabu kemarin 12 November 2025, Kapolda menegaskan bahwa seragam Brimob adalah simbol tanggung jawab moral yang tidak boleh dicoreng oleh tindakan tercela. Kunjungan Kapolda yang juga dihadiri oleh para pejabat utama Polda menjadi momentum refleksi atas 8 dekade pengabdian Korps Brimob Biru Hitam. Dalam sambutannya, Kapolda Maluku memberikan selamat atas usia Brimob yang ke-80, menyebutnya sebagai simbol kematangan dan dedikasi panjang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menyoroti sejarah heroik Brimob yang berawal dari Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsu Tai hingga ditetapkan sebagai Brigade Mobil pada 14 November 1946. Namun di balik kemampuan taktisnya yang tinggi, Kapolda mengingatkan jati diri hakiki Brimob. Kapolda menekankan bahwa profesionalisme harus menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan, terutama dalam penegakan hukum, yang menggarisbawahi pentingnya ilmu pengetahuan, pelatihan, dan prosedur hukum dalam menjalankan tugas. Lebih lanjut, Kapolda membedakan antara upaya paksa dan kekerasan. Upaya paksa harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum dan harus dihentikan ketika ancaman sudah tidak ada. Menurutnya, indikator keamanan sejati adalah terciptanya keteraturan sosial yang berkeadilan, bukan sekedar ketiadaan konflik. Pesan paling tajam disampaikan Kapolda terkait moralitas personel. Ia mengingatkan bahwa seragam Polri bukan sekadar identitas dinas, melainkan simbol kehormatan dan tanggung jawab moral. Mengutip filosofi polisi yang dikemukakan oleh Profesor Sajipto Raharjo, Kapolda mengingatkan bahwa kita ini polisi yang menggunakan otak, otot, dan hati. Kapolda juga secara spesifik meminta seluruh personel Brimob untuk menjauhi 4 perilaku yang dapat merusak citra Korps Brimob dan institusi, diantaranya perilaku arogan, perilaku koruptif, perilaku hedonis, dan perilaku asusila. Menutup arahannya, Irjen Pol Dadang Hartanto menyampaikan pesan khas, Maluku terus bikin baik, Basudara terus bikin baik. Pesan ini sebagai pengingat untuk terus berbuat baik dan menjaga persaudaraan di Maluku. Kunjungan ini menegaskan komitmen Polda Maluku dalam menegakkan nilai-nilai Polri, presisi,
prediktif responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, menjadikan ilmu dan hati nurani sebagai senjata utama dalam menjaga pengabdian di bumi raja-raja. Demikian yang bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Hujan deras mengguyur wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT pada Senin 10 November 2025 malam yang mengakibatkan pemukiman warga di kawasan Kampung Buton kembali tergenang banjir. Genangan air ini bahkan mencapai lutut orang dewasa yang membuat aktivitas warga lumpuh total meski terjadi di malam hari.
Salah satu warga bernama Asrul mengatakan yang menyaksikan hal ini menceritakan banjir telah menggenang di jalan utama di halaman rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir di halaman teras rumah turut terbenam banjir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Haliudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur bahwa hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur pada Senin malam mengakibatkan sejumlah pemukiman warga di kawasan Kota Bula terendam banjir. Di antaranya kawasan Kampung Buton, Desa Limumer, dan Desa Sesar Tribuners. Genangan air bahkan mencapai lutut orang dewasa yang membuat aktivitas warga lumpuh total meskipun terjadi di malam hari. Salah satu warga bernama Asrul mengakui bahwa hal itu banjir tersebut bukan baru sekali terjadi namun sudah berulang kali terjadi di kawasan tempat tinggal mereka. Kata dia sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di halaman rumah mereka dan teras atau pekarangan rumah turut terendam banjir akibat hujan deras tersebut, Tribuners. Beberapa warga lainnya terlihat sibuk untuk memindahkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal. Dirinya menuturkan bahwa volume air yang semakin tinggi itu terjadi sekitar pukul jam 12 malam setelah hujan deras mengguyur tanpa henti selama lebih dari 5 jam, Tribuners. Menurutnya banjir memang kerap terjadi di kawasan itu, hanya saja tidak sebesar yang terjadi saat malam hari, Tribuners. Pihaknya mengakui bahwa saat ini meskipun hujan sudah sempat reda, wilayah itu selalu menjadi langganan banjir dan volume air masih sementara terpantau tinggi, Tribuners. Meski begitu, warga pun berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian timur dapat mengambil langkah nyata seperti perbaikan drainase dan pembersihan saluran air agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan, Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan. Terima kasih, kembali ke studio.
Gerakan Revolusi Jalanan Kabupaten Buru menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Buru, kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, serta kantor DPRD Kabupaten Buru pada Selasa 11 November 2025. Aksi tersebut menyoroti maraknya peredaran bahan kimia berbahaya atau B3 di wilayah pertambangan emas ilegal Gunung Botak, dan para demonstran ini menuntut agar aparat penegak hukum serta segera menindak tegas para pelaku yang terlibat, terutama seorang cukong yang disebut-sebut bernama Dewa, warga unit 17 Desa Parbulu. Menurut informasi yang disampaikan, masa aksi sebanyak 700 kaleng bahan kimia berbahaya diduga telah diedarkan oleh Dewa untuk aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Umi Dalila Termawut. Rekan Umi, silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Saya Umi Dalila Temarwut melaporkan langsung dari Kota Namlea, Kabupaten Buru bahwa Gerakan Revolusi Jalanan Kabupaten Buru menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik, yakni kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kantor DPRD Kabupaten Buru, dan Kepolisian Resort Pulau Buru pada Selasa 11 November 2025. Berdasarkan pantauan Tribuners bahwa aksi tersebut menyoroti maraknya peredaran bahan kimia berbahaya di wilayah pertambangan emas ilegal Gunung Botak. Dalam penyampaian aspirasi, para demonstran menuntut aparat penegak hukum segera menindak tegas para pelaku yang terlibat, terutama seorang cukong yang disebut-sebut bernama Dewa, warga unit 17 Desa Parbulu. Menurut informasi yang disampaikan, masa aksi sebanyak 700 kaleng bahan kimia berbahaya diduga telah diedarkan oleh Dewa untuk aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Pada saat masa aksi tiba di kantor Kepolisian Resort Pulau Buru, Koordinator Aksi Muksen Umasugi tampak menandakan kekecewaan terhadap lambannya aparat dalam penindak para pelaku, dan menilai bahwa keberadaan para mafia tambang tersebut telah melecehkan institusi penegak hukum di Pulau Buru. Masa aksi mendesak agar Polres Buru segera melakukan penangkapan terhadap Dewa dan jaringan mafia lainnya yang diduga menjadi dalang peredaran bahan kimia berbahaya di kawasan tambang emas ilegal. Diketahui Tribuners, selain Dewa, para demonstran juga menyebut sejumlah nama lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran B3 di Gunung Botak, antara lain Dewa, Harton, Febi, Palu, Piyoto, dan Haji Anas. Nah, kemudian Tribuners, suasana para demonstran sempat panas dengan pihak Kepolisian Resort Kabupaten Buru, namun berlangsung kondusif dan dapat menyampaikan aspirasi mereka. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, kembali kepada studio. Terkait dengan salah satu cek 1 3 cek terkait dengan salah satu apa terjadi berbeda. Masa mana saya diberikan tugas untuk melayani masyarakat, tapi kembali kepada bagaimana Masyarakat Indonesia baru tanpa organ. Marilah kita menyampaikan berapa gerakan demonstrasi itu menjadi tradisi maju kalau kebersamaan. Nah, pada malam ini berarti ada orang ini terpenuhi di paling kuat. Persoalan salah satu mafia pertambangan yang bernama Dewa, dan bahkan Dewa juga kemarin sempat tidak atas diskusi dengan dia disampaikan kalau mau demo dia mau aja, bahkan dia tidak takut sama hukum. Itu penyampaian disampaikan oleh Dewa sendiri, Pak. Nah, maka hari ini kami datang. Pada dari saya sebut Ibu Kapolres, karena saya juga sebagai mahasiswa merasa bahwa instrumen besar seperti penegak hukum Polres Buru telah diejek oleh si Dewa ini, salah satu mafia tambang ini. Saya pengen berdiskusi sama abang, berdasarkan tadi itu apa? Hari ini kita menjadi kampanye yang baik. Kabupaten Buru sangat penting karena berkaitan dengan seluruh produk baik keluar maupun masuknya yang ada di wilayah Kabupaten Buru. Hari ini kami hanya ingin menegaskan kembali kepada Bapak PLTK Disperindak Kabupaten Buru untuk kemudian mengambil langkah tegas dalam menyikapi berbagai persoalan yang kemudian terjadi di Kabupaten Buru, lebih terkhususnya di area tambang Gunung Botak.
terkait dengan salah satu cek satu tiga cek terkait dengan salah satu apa yang terjadi pada Masa mana saya diberikan tugas untuk mengayomi masyarakat, tapi kan boleh kita kasihkan masyarakat. Tapi mengapa? Masyarakat Indonesia baru tanpa organ. Marilah Kita mau sampaikan berapa kan? Gerakan demonstrasi itu tidak menjadi tradisi maju kalau kebersamaan. Nah, pada malam ini berarti ada orang ini tersembunyi di paling kota. Persoalan salah satu mafia pertambangan yang bernama Dewa, dan bahkan Dewa juga kemarin sempat tidak dong atas diskusi dia disampaikan kalau mau demo dia mau aja, bahkan dia tidak takut sama hukum. Itu penyampaian disampaikan oleh Dewa sendiri, Pak. Nah, maka hari ini kami datang, dari saya sebut Ibu Kapolres, saya juga sebagai mahasiswa merasa bahwa instrumen-instrumen hukum, instrumen besar seperti penegak hukum Polres Gunung telah diejek oleh si Dewa ini, salah satu mafia tambang ini. Saya pengen berdiskusi sama abang berdasarkan tadi itu apa hari ini kita minta tanggapan yang baik. Kabupaten Buru sangat penting karena berkaitan dengan seluruh produk baik keluar maupun masuknya yang ada di wilayah Kabupaten Buru. Hari ini kami hanya ingin menegaskan kembali kepada Bapak PLTK Disperinda Kabupaten Buru untuk kemudian mengambil langkah-langkah tegas dalam menyikapi berbagai persoalan yang kemudian terjadi di Kabupaten Buru, lebih terkhususnya di area tambang Gunung Botak. Terkait dengan salah satu cek satu tiga cek terkait dengan salah satu apa yang terjadi pada Masa mana saya diberikan tugas untuk mengayomi masyarakat, tapi kan boleh kita kasihkan masyarakat. Tapi mengapa? masyarakat Indonesia baru tanpa organ. Marilah Kita mau sampaikan berapa kan? Gerakan demonstrasi itu tidak menjadi tradisi maju kalau kebersamaan. Nah, pada malam ini berarti ada orang ini tersembunyi di paling kota. Persoalan salah satu mafia pertambangan yang bernama Dewa, dan bahkan Dewa juga kemarin sempat tidak dong atas diskusi dia disampaikan kalau mau demo dia mau aja, bahkan dia tidak takut sama hukum. Itu penyampaian disampaikan oleh Dewa sendiri, Pak. Nah, maka hari ini kami datang, dari saya sebut Ibu Kapolres, saya juga sebagai mahasiswa merasa bahwa instrumen-instrumen hukum, instrumen besar seperti penegak hukum. Meski banjir sudah berulang kali melanda wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT, namun hingga kini penanganan secara permanen belum juga terrealisasi. Padahal Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mengaku sudah mengusulkan sejumlah proyek pembangunan tanggul dan perbaikan drainase di titik-titik rawan sejak beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD SBT Ahmad Suyuti Pawai mengatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali menyampaikan usulan tersebut ke pemerintah pusat maupun daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Haliyudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur bahwa sejak hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bula di Kabupaten Seram bagian timur pada Selasa malam menyebabkan sedikitnya 5 lokasi di Kota Bula turut terendam banjir. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram bagian timur Ahmad Suyuti Pawai mengatakan banjir itu terjadi akibat curah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur selama hampir lebih dari 2 jam. Adapun lokasi yang terdampak banjir meliputi kawasan Bula, kemudian ada Kampung Wailola, Desa Lemumir, Desa Sisar, dan kawasan Tansi Ambon, Tribuners. Dari hasil pendataan BPBD saat ini sedikitnya 28 kepala keluarga sempat mengungsi akibat air yang masuk ke rumah-rumah warga. Masing-masing diantaranya 7 kepala keluarga di Kampung Wailola dan 21 kepala keluarga lainnya di Kampung Lemumir. Meski begitu, Suyuti menjelaskan bahwa pengungsian tersebut hanya bersifat sementara. Begitu air mulai surut, warga langsung kembali ke rumah dan beraktivitas sebagaimana biasanya.
Sementara dari tiga lokasi lainnya di Bula, Sesar, dan Tansi Ambon, banjir hanya berupa genangan air tanpa menyebabkan warga harus mengungsi. Menurut Sayuti, cuaca ekstrim yang terjadi menjadi peringatan dini bagi masyarakat agar tetap terus waspada, menyusul potensi banjir susulan terutama bagi warga yang bermukim di wilayah rendah dan dekat dengan aliran sungai Tribunas. Ia mengimbau masyarakat agar terus memantau peringatan dini cuaca dari BMKG khususnya saat hujan turun di malam hari. Menanggapi kejadian itu, dirinya mengakui bahwa usulan proyek penanganan banjir secara permanen sebenarnya sudah diajukan oleh pihaknya. Di antaranya berupa pembangunan tanggul, perbaikan drainase sebenarnya sudah diajukan beberapa tahun lalu, namun hingga kini realisasinya belum juga dieksekusi, terutama karena keterbatasan anggaran dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah setempat. Meski begitu, Tribuners BPBD bersama Satpol PP telah turun ke lokasi pasca banjir untuk melakukan pendataan, kajian cepat, dan pembersihan rumah warga yang terdampak. Dari Kota Bula, Kabupaten Serang bagian Timur, Haliudin Ulima melaporkan kembali ke studio. Jadi kejadian bencana yang terjadi pada hari Senin malam kemarin itu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi, kemudian yang terjadi sejak kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih 2 jam yang berdampak pada beberapa lokasi-lokasi yang setelah banjir itu kemudian kami turunkan tim ke lapangan untuk melakukan kaji cepat dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana itu pada 5 lokasi, yaitu di Desa Bula, Desa Kampung Wailola, Desa Limumir, Desa Sesar, dan Desa Tansi Ambon. Jadi ada 5 lokasi terdampak. Nah, dari 5 lokasi ini kemudian tim TRC melakukan pendataan. Ada beberapa kakak yang sempat mengungsi, yaitu di Kampung Wailola itu ada 7 kakak yang mengungsi. 7 kakak yang mengungsi di Kampung Wailola, yang kemudian di Kampung Limumir itu ada 21. Jadi ada 28 kakak yang mengungsi. Nah, dari 28 kakak ini mengungsi itu dia mengungsinya itu cuma dalam waktu tertentu saja. Jadi tidak sampai berhari-hari begitu. Maksudnya dalam beberapa dia mengungsi karena waktu itu ada genangan air di dalam rumahnya, kemudian dia mengungsi ke rumah tetangga saja. Oh, siap. Sehingga untuk melakukan langkah-langkah penanganannya juga tidak terlalu dibutuhkan begitu, karena melakukan aktivitasnya juga tidak terganggu secara signifikan gitu. Pak, kalau di 3 lokasi lain itu gimana Pak? Yang mengungsi atau bagaimana? Oh ya, kalau untuk 3 lokasi yang lain itu tidak sampai mengungsi, karena cuma ada genangan-genangan biasa, kemudian karena cepat sekali hujan itu berhenti, dia tidak cukup sampai 5-6 jam seperti itu berarti sudah terendam sekali itu. Tapi karena cuma sekitar kurang lebih 2 jam, jadi tidak terlalu genangan yang cukup signifikan, sehingga masyarakat juga masih tetap mengendalikan kondisi. Kalau langkah yang sudah diambil apa Pak dari dinas terkait Pak? Langkah-langkah yang telah diambil, yang pertama, setelah kami mendapat laporan itu, kemudian paginya kami turunkan tim TRC ke lapangan untuk melakukan pendataan di lokasi-lokasi terdampak untuk kami laporkan ke BNPB dan kami laporkan ke Pak Bupati sebagai atasan langsung untuk bagaimana bisa mencari solusi dan mungkin langkah-langkah penanganan yang selanjutnya. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Terus yang berikut ada teman-teman dari Satpol PP melakukan pembersihan perumahan penduduk yang tergenang air, sehingga pada saat itu juga aktivitas masyarakat juga kembali normal. Pak, kalau untuk pemberian bantuan begitu ada tidak yang untuk warga yang terdampak kira-kira? Ya, kalau untuk pemberian bantuan itu tadi maksudnya kita sudah melakukan pengkajian, kita sudah turun mendata, tetapi dari sisi prosedur kami, dari sisi penilaian kami untuk bantuan itu bantuan apa? Ini yang perlu dulu dibantu. Kalau bantuan sembako kan dia juga masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.
Jadi sepanjang masih normal lah. Siap, siap. Jadi kalau untuk bantuan selimut atau dan sebagainya kan masih bisa lah, masih normal lah seperti itu. Ya, betul. Pokoknya Cesar maupun dibuka sana itu. kasih bantuan berenang. Iya, supaya orang berenang ke sana. Selamatkan diri. Menjelang hari ulang tahun ke-80 Korps Brimob pada 14 November mendatang, Kapolda Maluku Irjen Polisi Profesor Dadang Hartan memberikan arahan tegas kepada seluruh personel Satuan Brimob Polda Maluku di Makosat Brimob Ambon pada Rabu 12 November 2025. Kapolda menegaskan bahwa seragam Brimob adalah simbol tanggung jawab moral dan tidak boleh dicoreng oleh tindakan tercela. Kapolda Maluku juga memberikan selamat atas usia Brimob yang ke-80 dan menyebut sebagai simbol kematangan serta dedikasi panjang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal, silakan laporan Anda. Ya, baik, Tribuners, dapat saya laporkan menjelang hari ulang tahun Korps ke-80 Korps Brigade Mobil Polri pada 14 November mendatang, Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto memberikan penekanan keras dan mendalam kepada seluruh personel Satuan Brimob Polda Maluku. Dalam pengarahannya di Makosat Brimob Ambon pada Rabu kemarin 12 November 2025, Kapolda menegaskan bahwa seragam Brimob adalah simbol tanggung jawab moral yang tidak boleh dicoreng oleh tindakan tercela. Kunjungan Kapolda yang juga dihadiri oleh para pejabat utama Polda menjadi momentum refleksi atas 8 dekade pengabdian Korps Brimob Biru Hitam. Dalam sambutannya, Kapolda Maluku memberikan selamat atas usia Brimob yang ke-80, menyebutnya sebagai simbol kematangan dan dedikasi panjang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menyoroti sejarah heroik Brimob yang berawal dari Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsu Tai hingga ditetapkan sebagai Brigade Mobil pada 14 November 1946. Namun di balik kemampuan taktisnya yang tinggi, Kapolda mengingatkan jati diri hakiki Brimob. Kapolda menekankan bahwa profesionalisme harus menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan, terutama dalam penegakan hukum, yang menggarisbawahi pentingnya ilmu pengetahuan, pelatihan, dan prosedur hukum dalam menjalankan tugas. Lebih lanjut, Kapolda membedakan antara upaya paksa dan kekerasan. Upaya paksa harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum dan harus dihentikan ketika ancaman sudah tidak ada. Menurutnya, indikator keamanan sejati adalah terciptanya keteraturan sosial yang berkeadilan, bukan sekedar ketiadaan konflik. Pesan paling tajam disampaikan Kapolda terkait moralitas personel. Ia mengingatkan bahwa seragam Polri bukan sekadar identitas dinas, melainkan simbol kehormatan dan tanggung jawab moral. Mengutip filosofi polisi yang dikemukakan oleh Profesor Sajipto Raharjo, Kapolda mengingatkan bahwa kita ini polisi yang menggunakan otak, otot, dan hati. Kapolda juga secara spesifik meminta seluruh personel Brimob untuk menjauhi 4 perilaku yang dapat merusak citra Korps Brimob dan institusi, diantaranya perilaku arogan, perilaku koruptif, perilaku hedonis, dan perilaku asusila. Menutup arahannya, Irjen Pol Dadang Hartanto menyampaikan pesan khas, Maluku terus bikin baik, Basudara terus bikin baik. Pesan ini sebagai pengingat untuk terus berbuat baik dan menjaga persaudaraan di Maluku. Kunjungan ini menegaskan komitmen Polda Maluku dalam menegakkan nilai-nilai Polri, presisi,
prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, menjadikan ilmu dan hati nurani sebagai senjata utama dalam menjaga pengabdian di bumi raja-raja. Demikian yang bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Hujan deras mengguyur wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT pada Senin 10 November 2025 malam yang mengakibatkan pemukiman warga di kawasan Kampung Buton kembali tergenang banjir. Genangan air ini bahkan mencapai lutut orang dewasa yang membuat aktivitas warga lumpuh total meski terjadi di malam hari.
Salah satu warga bernama Asrul mengatakan yang menyaksikan hal ini menceritakan banjir telah menggenang di jalan utama di halaman rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir di halaman teras rumah turut terbenam banjir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribunars dimanapun Anda berada. Haliudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur bahwa hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur pada Senin malam mengakibatkan sejumlah pemukiman warga di kawasan Kota Bula terendam banjir. Di antaranya kawasan Kampung Buton, Desa Limumer, dan Desa Sesar Tribunars. Genangan air bahkan mencapai lutut orang dewasa yang membuat aktivitas warga lumpuh total meskipun terjadi di malam hari. Salah satu warga bernama Asrul mengakui bahwa hal itu banjir tersebut bukan baru sekali terjadi namun sudah berulang kali terjadi di kawasan tempat tinggal mereka. Kata dia sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di halaman rumah mereka dan teras atau pekarangan rumah turut terendam banjir akibat hujan deras tersebut, Tribuners. Beberapa warga lainnya terlihat sibuk untuk memindahkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal. Dirinya menuturkan bahwa volume air yang semakin tinggi itu terjadi sekitar pukul jam 12 malam setelah hujan deras mengguyur tanpa henti selama lebih dari 5 jam, Tribuners. Menurutnya banjir memang kerap terjadi di kawasan itu, hanya saja tidak sebesar yang terjadi saat malam hari, Tribuners. Pihaknya mengakui bahwa saat ini meskipun hujan sudah sempat reda, wilayah itu selalu menjadi langganan banjir dan volume air masih sementara terpantau tinggi, Tribuners. Meski begitu, warga pun berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian timur dapat mengambil langkah nyata seperti perbaikan drainase dan pembersihan saluran air agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan, Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan. Terima kasih, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.